Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Dan secara khusus kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini saya ingin kita belajar bersama-sama untuk menghitung karya Tuhan. Menghitung karya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya punya seorang kerabat, seorang rekan yang pernah menanyakan kepada saya. Dia berkata bahwa bagaimana mungkin kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sementara kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab jumlahnya sangat terbatas, tidak terlalu banyak apa yang Tuhan kerjakan. Ya, ada beberapa mujizat lah katanya. Misalnya Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur ketika perkawinan di Kana. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dan beberapa hal lainnya. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja saya sebagai orang Kristen atau hamba Tuhan, saya membantah apa yang dia katakan, bahwa kita atau saya menjadikan Yesus itu Tuhan. Dan tentu itu tidak benar, karena bukan saya menjadikan Yesus itu Tuhan, tapi Yesus itu adalah Tuhan Allah yang sesungguhnya. Dan itu sebabnya saya menyembah Dia, dan segala makhluk harusnya menyembah Dia. Bukan Dia manusia yang kita jadikan Tuhan, tapi Dia adalah Allah yang datang sebagai manusia untuk menampakkan dirinya, berinteraksi dengan kita. Dan saya tentu punya menjelaskan beberapa hal tentang hal itu sebagai penjelasan bagi saudara saya ini, tetapi di sini saya tidak menjelaskannya di ruang ini atau di kesempatan ini karena cukup panjang dan ada beberapa dalil. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya mengatakan kepada saudara saya ini bahwa apakah sudah membaca firman Tuhan secara keseluruhan, sudah belajar firman Tuhan. Saya membukakan satu ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saya membaca firman Tuhan ini. Kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Kemudian ayat yang ke-25, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini saya memberitahukan bahwa kita tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah bagian kecil dari pekerjaan Tuhan. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa sekali lagi Yesus itu tidak hanya yang ditulis dalam Alkitab itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kalau kita mau belajar tentang hari-hari ini pun kita pasti akan menemukan satu kekaguman yang luar biasa tentang pekerjaan Tuhan. Ya, saya punya pengalaman Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu. Saya waktu itu masih tinggal di kampung, kemudian ada satu mahasiswa datang dari Amerika dan dia dalam misi untuk meneliti beberapa tumbuhan yang ada di Kalimantan, secara khusus di kampung saya di Berau pada saat itu. Nah, waktu di dalam proyek ini saya dengan mahasiswa ini meneliti beberapa pohon, dan Bapak Ibu, di satu pohon yang kami catat itu luar biasa. Itu akan menghasilkan akan membutuhkan beberapa halaman ya. Ya, kita mulai meneliti dari jenis tumbuhannya apa, kemudian bentuk batangnya, pohonnya bagaimana bentuk daunnya, warnanya bagaimana, ketebalan kulitnya bagaimana, warna bagian dalam itu bagaimana. Kemudian bicara tentang bagian dalam itu tentang akar-akarnya, akar serabutnya bagaimana, akar tunjangnya bagaimana, fungsi-fungsi itu semua dideskripsikan. Kemudian juga
manfaatnya untuk tumbuh-tumbuhan lain, manfaatnya untuk hewan, binatang, manfaatnya untuk manusia itu apa? Semuanya itu ditulis. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menulis itu saja membutuhkan beberapa halaman, minimal 1 halaman untuk mendeskripsikan satu pohon atau satu tumbuhan. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita mau mencatat ribuan jenis pohon, tanaman, tumbuhan yang ada hanya di Pulau Kalimantan misalnya. Berapa banyak buku, berapa banyak kertas yang kita butuhkan untuk mencatat itu. Jadi ini hanya bicara tentang satu pohon atau beberapa jenis pohon di satu daerah. Belum kita bicara tentang semua jenis pohon-pohon yang ada. Belum kita bicara tentang apa yang Tuhan kerjakan, apa ciptaan Tuhan yang ada di atas bumi, yang ada di atas tanah ini, di dalamnya, kemudian di laut, di sungai, dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita mengatakan bahwa luar biasa pekerjaan Tuhan. Jadi kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menciptakan, ya, dari awal, dari sebelum dunia diciptakan Yesus sudah ada. Dia katakan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, ya, yang alfa dan omega. Jadi itulah pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus bekerja dengan sangat luar biasa. Belum kita bicara tentang bagaimana Tuhan menata tata surya ini dengan sangat baik, sehingga planet-planet semua apa yang ada di seluruh jagat raya ini tidak saling tabrakan dan sebagainya. Belum lagi dia mengatur musim sehingga ada musim kemarau, musim hujan dan lain sebagainya, dan seluruhnya sudah Tuhan kerjakan yang sangat baik. Nah, jadi apa kesimpulan kita Bapak Ibu? Kesimpulan kita adalah bahwa kita memiliki Allah yang sangat dahsyat, Yesus yang sangat dahsyat, yang sudah mengerjakan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang sudah membuat satu sistem di dalam dunia ini, di tata surya ini begitu baik sehingga kita hanya menikmatinya saja. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dengan sangat dahsyat, lalu apa yang kita pikirkan yang tidak bisa Tuhan kerjakan? Apalagi kalau kita mempunyai persoalan, mempunyai pergumulan, punya hal yang berat dalam kehidupan kita, apakah kita pikir bahwa Tuhan tidak bisa mengatasi itu? Situasi yang ada sekarang ini membuat kita ketakutan, membuat kita rasa tidak mampu, tidak tenang dalam menjalani kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah kita, Yesus yang kita sembah, adalah Yesus yang berkuasa menciptakan dan membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi oleh sebab itu, bagi saya dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menghitung karya Tuhan, baik itu hanya penciptaan saja, kita sudah kagum terhadap kuasa dan keajaiban Tuhan. Belum kita belum kita menghitung cara-cara kerja Tuhan yang lain. Belum kita menghitung pekerjaan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita. Tiap hari tentu tidak mungkin bisa kita catat dan tidak mungkin ada buku yang bisa menampung itu semua. Jadi pekerjaan Tuhan sangat luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang tidak bisa dihitung karyanya, perbuatan baiknya, apa yang dikerjakannya itu tidak bisa kita hitung. Hanya kita menikmati anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, mari kita serahkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Allah sudah mengerjakan sesuatu. Karyanya tidak terbatas di dalam hanya yang dicatat di dalam Alkitab saja. Tapi Tuhan tak berkarya sampai dengan hari ini, bahkan dalam kehidupan pribadi kita. Dan sebab itu tetaplah tenang, kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja, memberkati, berkarya terus dalam kehidupan kita. Biarlah kita dalam kehidupan kita selalu setia kepada Tuhan. Hanya takut kepada Tuhan. Jangan takut kepada yang lain. Jangan kita khawatir kepada apa yang akan kita hadapi, tapi serahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Karya itu. Maka hidup kita akan tenang. Kiranya Bapak Ibu dan kita sekalian diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus.